Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk pembahasan Market Outlook tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Mei untuk minggu ini. Dan kita akan mulai dari Market XAU-USD atau Market Gold terlebih dahulu. Untuk Market Gold, saat ini harga 2429, tadi pagi open lalu make another all-time high di 2440. Nah, minggu lalu struktur yang saya bicarakan ini adalah down, A, B, dan saya katakan di atas ini kita look for sell, tapi yang terjadi adalah market up, konsolidasi, up, pullback, dan another all-time high. So what's next after this, ya, setelah all-time high ini? Jadi yang terjadi next kemungkinan tuh hanya ada dua, yaitu yang pertama adalah kalau ada market ada kasih reaction yang pertama itu adalah A shape atau bentuk A. Bentuk A itu bentuknya begini, up lalu down tajam, konsolidasi another down. Ya, jadi up di sini lalu terjadi reaction, ya kita bisa cek di time frame 1 jam ataupun 4 jam. Ada bentuk engulfing, price action berupa engulfing ke bawah lalu konsolidasi. Nah, konsolidasi di sini artinya another flash down ke bawah. Oke, jadi kalau kita mau lihat market reverse, maka kita harus lihat bentuknya A shape, ya bentuk A. Oke, bentuk A ini bentuknya seperti ini, up, down, konsolidasi, another down to break this low. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah market akan turunnya pelan-pelan. Oke, kita nggak tahu dia akan mulai turun dari mana. So, dari perspektif seller, kita hanya bisa tunggu. Ya, saat ini ada reaction ke bawah. Jadi ini previous high 2430. Jadi kalau dia turunnya pelan-pelan itu bentuknya seperti begini ya. Contohnya di time frame ya, contohnya seperti begini. Nah, ini turunnya pelan-pelan up ya, konsolidasi, atau di sini ini up, konsolidasi, up. Jadi kalau ini konsolidasi, it means we will have another all-time high. Jadi kemungkinannya pada saat ini saya lihat cuma dua. Ya, untuk seller perspektif, maka kita bisa sell ketika terjadi A-shape bentuknya seperti ini, up, lalu down, ya, down seperti ini, bearish engulfing, price actionnya, konsolidasi, it means we will have another down. Contohnya seperti ini ya, up, down, konsolidasi, dari bagian ini sampai di bagian ini adalah konsolidasi, another down. Oke, jadi kita bisa tunggu ya untuk seller perspektifnya seperti itu untuk minggu ini, karena ini adalah all time high. Kita juga nggak bakal tahu ya ini bakal stopnya di mana, kita nggak ada orang yang tahu. Jadi untuk next another all time high atau tidak, yaitu tergantung reaction to the downside nextnya gimana. Kalau reaction to the downside tajam, konsolidasi ya, jadi drop, konsolidasi, it means we will have another drop. Oke, kalau dia mau lanjut naiknya, maka dia push ke atas, ya lalu konsolidasi, ya turunnya pelan-pelan. Jadi konsolidasi dan A-shape itu beda ya. Jadi A-shape ini bentuknya seperti ini. Ini A, up, drop. Konsolidasi itu bentuknya gini, up, lalu turunnya ini pelan. Pelannya ini artinya kita bisa hitung barnya ini lebih lama daripada impulsnya. Oke, barnya ini lebih lama daripada impulsnya. Itu artinya adalah another up. Ya, another push up will come. Okay, so pada saat ini personally saya akan incar untuk sell, baik itu dalam bentuk A-shape ataupun konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi, setelah saya sell konsolidasi, saya akan take my trade off the market. Kalaupun terjadinya A-shape bentuknya seperti ini, maka kita bisa berharap minimal to break this low 2370 or even this low ya, 2330. Oke, karena itu adalah A-shape atau reversal pattern. Oke, dari market gold kita akan beralih ke market lainnya, yaitu market US oil. Oke, ini adalah market US oil. Untuk market US oil minggu lalu saya katakan expanding flat, kemudian market took the liquidity di bawah ini dan terkena stop loss. Oke, setelah itu saya belum ada re-enter. Nah, untuk minggu ini saya tandai di sini ini adalah 84. Oke, jadi ini adalah impulse A, B, dan C. C ini akan complete kalau market once break di atas top ini 7994. Oke, 7990. Oke, so we expect to sell kalau market keep pushing to the upside. Ya, we expect to sell above this. Zonanya mana? Bisa dari 80 sampai dengan 8150 ya.
dari zona 80.30 sampai dengan 8150 itu adalah zona kita bisa look for sell. Jadi cara saya enter adalah ini drop, ini A, ini B, lalu harga break di atas ini nyentuh 80.30 sampai dengan 81.50. Ketika lalu setelah hit zona tersebut ada reaction berupa bearish engulfing, maka saya akan enter. Take profit minimum adalah di 776 ya, di bawah ini ya. Oke, di bawah ini ya, the best case ya break this low 7666 ya, low ini. Oke, itu untuk US oil. Saya akan look for sell once harga break di atas ini. Tapi kalau harga belum break di atas ini, dia konsolidasi di sini, saya akan melakukan short term buy. Jadi konsolidasi ini kan impulse ya, jadi dia turunnya pelan-pelan. Oke, saya akan look for buy, stop loss di bawah ini, take profitnya ya di area ini ya, 80.30 sampai dengan 81. The best case adalah 82 sampai dengan 83. Oke, the best case-nya. Ya, harga selama dia respect high gain di sini 8442, ya we are still good to go to the downside after breaking this top. Oke, itu tadi untuk US oil. Dari dua market utama, dari dua market utama kita akan ke market berikutnya yang masuk dalam outlook saya. Cuman saya nggak pernah bahas ini ya, saya kira di weekly market outlook. Tapi kali ini saya akan bahas, ini adalah market DXY. DXY ini adalah indeks US dollar. Nah, di sini di time frame yang lebih besar kita bisa lihat ini DXY ada dalam kondisi uptrend. Selama ini kejatuhannya ini adalah part of the consolidation. Jadi saat ini yang bisa saya katakan adalah untuk market DXY ini adalah uptrend channel, dia dalam kondisi uptrend channel. So it means dalam waktu dekat ini we can expect dollar to go up, ya, dollar to go up. Cuman jangan dikaitkan DXY ini dengan market gold ya. Jadi tidak selamanya ketika dolar indeks menguat itu gold akan jatuh, enggak. Sometimes dia bisa berbarengan. Kondisinya adalah contohnya ketika kondisi geopolitik ya atau perang. Oke, jadi saya mau katakan intinya pembahasan DXY ini adalah get ready for to see US dollar to go up. Yang karena kenapa? Dia ada dalam trend channel yang up seperti ini. Oke, nah so dari DXY kita akan masuk ke beberapa major currency. Oke, dan kita akan langsung bahas saja dimulai dari Euro US dollar. Oke, ini adalah Euro US dollar. Oke, ini adalah market Euro US dollar. Nah, untuk market Euro US dollar, oke, nah saya akan look for sell, terutama kalau saya udah sell ya, cuman kalau buat teman-teman yang belum, ya start to look for sell after breaking this high ya, 08 atau di daerah 1.09. Ya, stop loss-nya kalian bisa taruh di atas ini. Targetnya adalah medium term ke 1.06. Oke. Jadi start to look for a sell after breaking this top ya di 1.09. The best case stop loss-nya di atas ini 1.0980-an ya, di atas itu stop loss-nya. Targetnya adalah we are going down to 1.06 guys, 1.06 target kejatuhannya. Dari Euro US Dollar, next kita akan ke market GBP. GBP USD kita start to look for sell, yang market udah break top ini, ya dua top ini, oke. Nah setelah market break top ini, maka kita tunggu reaction to the downside, ya. Jadi dua top ini adalah liquidity, ya liquidity ini udah di take, ya artinya market kalau naik pun harusnya nggak banyak lagi, ya. Ketika ada candle reaction to the downside seperti ini, ya seperti ini bentuknya, bearish engulfing, saya akan look for sell karena market udah break top yang di sini. Oke, jadi untuk GBP minggu ini adalah saya look for sell. Dan minimum kita bisa expect market break di slow gain ya 1.24 sampai dengan 1.25. Ya, the best case adalah 1.22994. Low ini di break kembali. Oke, jadi GBP USD untuk minggu ini kita look for sell. Oke, next market yang saya incar juga ya untuk minggu ini adalah Euro Aussie. Structure besarnya itu adalah di sini ya, ini up, A, B, dan C. Oke, nah di sini ya saya cukup confident untuk mau buy nantinya karena market kalau udah take liquidity di sini, take liquidity di sini. Oke, kita akan look for buy. Oke, caranya gimana? Caranya adalah setelah liquidity ini diambil, ya ini sisa 3 menit dari sekarang,
market ngebentuk bullish engulfing, maka kita bisa buy. Kalian boleh taruh stop loss di bawah ini, atau ya final invalidation adalah di bawah ini 1.61290. Oke, jadi untuk Euro Aussie kita look for buy, ya, look for buy kalau ada candle reaction engulfing seperti ini, ya, yang seperti ini. Oke, sisa 2 menit. GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen, minggu ini saya rasa dengan kondisi yang ada sekarang, GBP Yen ini masih ada kemungkinan up lagi, ya, even test this high, masih kemungkinan. Karena kenapa? Ini adalah, kalian bisa lihat ini adalah low, ya, ini low, ini high, another higher high, ya. Oke, kita tunggu konsolidasi. Oke, stop loss di bawah ini, invalidation di bawah ini. Oke, kita tunggu konsolidasi. Oke, konsolidasi telah terjadi, market will push another high. Jadi untuk minggu ini kita akan buy setelah terjadi konsolidasi. Alasannya adalah tadi ini market drop up. Nah, di sini market kasih reaction drop, tapi dropnya ini terhenti sehingga terbentuklah namanya low high, higher low. Oke, di sini adalah higher high. Oke, so we wait for another pullback atau consolidation di sini terjadi. Oke, ya mungkin 197. Ya, stop loss kalian bisa taruh di bawah ini. Targetnya adalah di sini, zona ini, or even the best case break lagi di atas 200. Ya, itu untuk GBP Yen. We look for buy setelah terjadi konsolidasi atau koreksi. Oke, next kita bahas sedikit tentang GXY. Nah, GXY di sini ada gap. Oke, di sini ada gap, artinya ini adalah up, drop, ini adalah konsolidasi, ya, ini masih part of consolidation. Jadi besar kemungkinan GXY ini akan nutup gapnya ini sebelum another up. Oke, jadi it means, artinya ini kalau dia drop kembali, maka pair pasangan versus Yen itu semua akan kembali mengalami penguatan. Ya, jadi USD Yen kembali naik, GBP Yen kembali mengalami kenaikan. Cocok dengan atau sinkron dengan yang baru saya sampaikan tadi. Next adalah USD Yen. Ini saya hapus dulu. Oke, untuk USD Yen, ya, market ini drop lalu konsolidasi, kita anggap di sini karena naiknya pelan. Lalu dropnya ini terhenti di sini. Oke, dia nggak break di bawah ini. So, saya punya posisi sell saat ini. Oke, so kalau saya lihat ini adalah konsolidasi, it means we will have another up to even break this top. Jadi once kalau saya lihat konsolidasi terjadi di sini, saya akan close posisi saya, ya, saya akan tunggu untuk next sell. Jadi buat teman-teman yang nggak ada posisi, kalian bisa ambil, kalian bisa incar buy untuk minggu ini, stop loss di bawah ini, ya, konsolidasi di sini, push to break this top or even this top. Oke, jadi untuk minggu ini USD Yen planningnya adalah buy. Oke, next market yang mau saya bahas itu adalah market BTC, ya, atau Bitcoin. Oke, untuk market Bitcoin ini saya mau sekedar mengingatkan, minggu lalu sudah saya ingatkan, ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan pada saat ini, kira-kira market gimana? Apakah bakal naik? Atau saya belum sempat buy nih, kira-kira mau buy-nya di mana? Nah, since kita sudah break this low, oke, dan market up, konsolidasi, another up. Next, yang paling penting terjadi di sini adalah apakah market drop, karena dia udah break top yang di sini. So, personally, saya expect market drop kembali di bawah ini, incar order block yang ada di sini, ataupun fair value gap yang ada di sini. Yaitu antara area 54.000 sampai dengan 52.000, lalu 51.000 sampai dengan area 50.000. Oke, jadi kalau kalian nggak usah ragu, kalau market once break di bawah ini, ya, masuk ke daerah zona ini, buat kalian semua yang invest, ini adalah kesempatan buy yang paling bagus, ya. Yang invest, bukan yang trading, ya. Jadi buat teman-teman yang invest, ya, your opportunity, your best deal will come after breaking this low. Oke, nah, so tadi saya katakan ini up, konsolidasi, another up. Oke, structure ini done. Nah, next yang paling penting adalah apakah dia flash down atau dia konsolidasi. Konsolidasi, it means kalian bisa enter, put stop loss below here, we will have another up, ya. Even to break this top or even this top. Jadi kalau konsolidasi, it means continuation pattern. Jadi low, high, ya, higher low, higher high, higher low,
another higher high, ya, even to break this stock. Oke, jadi kalian tunggu aja. Kalau ini consolidation pattern to the downside, ya, artinya konsolidasi ini kalian harusnya udah tahu ya, ini adalah dia turunnya pelan, makan waktu lebih lama daripada kenaikan di sini. Contohnya seperti ini, ya, contohnya ini konsolidasi tapi dalam bentuk reverse, ya, ini down, consolidation, another down, ya, jadi ini up, consolidation, another up, consolidation lagi, another up. Kalian boleh buy, put stop loss below here. Oke? Nah, itu untuk Bitcoin. Terakhir yang saya mau update adalah market US 30 ya, atau Dow Jones. Oke, so untuk Dow Jones, buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir di channel YouTube saya ini, ya, di sini saya mau sampaikan untuk tahun ini saya hapus biar kalian nggak bingung. Untuk US 30 tahun ini, ya, untuk major expectation saya adalah bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah up, pullback, B wave, C. Oke, ini keeps breaking all time high. Nah, ini juga sinkron dengan apa yang tadi saya sampaikan untuk DXY. DXY ini at the very near term, I expect market to go up again. Artinya dolar akan menguat. Dolar menguat pada saat bersamaan, kita akan expect index down. Nah, jadi tapi masalahnya adalah ini keeps breaking all time high. Jadi gimana, how to trade this? Oke, nah buat kalian semua, karena ini adalah all time high level extreme, kita akan menunggu konfirmasi berupa engulfing seperti ini. Kalau engulfing seperti ini terjadi, kita enter sell position dan kemudian kita bisa put stop loss di swing high terdekat. Ya, jadi itu cara saya enter untuk market di sini. Jadi kita nggak nebak-nebak, harganya ini sudah bisa maksimum di mana, nggak ada yang tahu, ya. Jadi mindset kita nggak perlu tebak-tebak, oh ini maksimum bisa di sini, ya, all time high-nya bisa di daerah mana atau di harga mana, ya. Kita nggak ada yang tahu topnya di mana, bottomnya di mana sampai itu benar-benar terjadi. So kita nggak usah gambling, ya. Di sini artinya kita tahu ini adalah di struktur besar, ini adalah B wave, ya. Ini yang saya maksud dengan B wave. Sekali lagi, ini adalah up, A, B, C, ya. We expect expanding flat. Once harga break di bawah 28.000 ini, oke, level di bawah ini, kita akan look for buy untuk tahun ini. Oke, itu mungkin terjadi, masih mungkin terjadi. Karena kenapa? Karena kalau kita compare dengan ini, ya, market ini, ya, saat ini dia ada di channel bullish-nya, ya. Bisa dikatakan kalau teman-teman yang pakai support resistance, ya, ini adalah supportnya. Oke, nah the push to the upside, it means, ya, this market can go down. Oke, jadi saat ini ada set upsell nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak usah gambling, nggak ada set upsell sama sekali. Kita tunggu, ya, minimal 4 jam atau di 1 hari, ya, untuk bearish engulfing, and then we enter sell. Oke, I think that's it. Ya, kita ketemu lagi di weekly market outlook minggu depan. All the best for your trade. See you again soon. Bye-bye.